Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera tentunya bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, prodi jurusan PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, Sambu tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat suatu proyek dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, yang dimana dalam penugasan kali ini saya mengambil judul yang saya paparkan terhadap analisis pemahaman masyarakat dalam mengetahui hukum pidana di daerah tempat tinggal saya. Nah, ini merupakan suatu bentuk tugas rekayasa ide yang saya buat dalam penugasan gagasan kreatif. Jadi, dalam tugas rekayasa ide ini diharapkan mahasiswa dapat melatih menuliskan ide-ide kreatifnya dalam membuat suatu permasalahan yang diambil dari hasil mini risetnya tersebut. Oke, baiklah. Kemudian adapun beberapa faktor penyebab fenomena yang terjadi pada hasil mini riset saya yang buat. Yang pertama, minimnya faktor ekonomi masyarakat. Nah, pada minimnya faktor ekonomi masyarakat ini adalah suatu yang dapat menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga berdasarkan hal ini, maka masyarakat akan melakukan suatu tindakan seperti adanya tindakan pencurian yang mengakibatkan kekerasan. Nah, sehingga hal ini menimbulkan suatu tindakan yang anarkis atau suatu perbuatan kejahatan yang melanggar hukum. Pada faktor yang kedua, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana. Pada faktor ini, yaitu perlunya masyarakat untuk memahami dan mempelajari dari macam-macam bentuk hukum pidana. Yang dimana dalam memahami hukum ini, maka masyarakat harus tahu bahwa hukum merupakan suatu tindakan untuk menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, agar masyarakat senantiasa dalam menjalankan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya yang ketiga, adanya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membedakan hukum pidana dengan peraturan. Nah, dilihat dari perspektif masyarakat yang saya teliti, bahwa sebenarnya masyarakat sudah tahu hukum itu merupakan suatu peraturan. Namun di sini saya menelaah kembali ulasan hukum dengan peraturan tersebut yang ternyata memiliki perbedaan yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Nah, jadi perbedaan antara hukum dengan peraturan itu bahwa peraturan ini mengindikasikan bahwa adanya larangan atau suatu perintah untuk melakukan suatu tindakan ataupun sesuatu yang tidak diinginkan seseorang ataupun sesuatu yang ingin melakukan suatu perbuatan. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah hukum dengan peraturan memiliki relasi yang kuat atau hubungan yang kuat terhadap suatu peraturan, yang dimana dalam hukum dengan peraturan ini sama-sama memiliki ikatan keterkaitan antara tingkah laku masyarakat. Kemudian kurangnya kesadaran pemahaman masyarakat saat ini sangat mengkhawatirkan bagi negara Indonesia dan generasi selanjutnya. Nah, oleh sebab itu, karena jika kita tidak memahami dengan baik apa tujuan hukum yang dibuat, maka hal ini akan menimbulkan kerugian dari berbagai pihak manapun. Dengan kata lain, pentingnya kesadaran masyarakat dalam menumbuhkan pengetahuan hukum ini adalah upaya yang harus kita lakukan dalam mengevaluasi diri kita, yaitu sejauh mana kita memahami apa makna dari hukum tersebut dan apa yang menjadi landasan kehidupan pada peraturan hukum tersebut. Baiklah, maka dengan kata lain, pentingnya kesadaran masyarakat dalam menumbuhkan pengetahuan hukum pidana adalah upaya yang harus kita lakukan dalam mengevaluasi diri kita sendiri, yaitu sejauh mana kita memahami apa makna dari hukum tersebut dan apa yang menjadi landasan kehidupan pada peraturan hukum tersebut. Baiklah, selanjutnya adapun solusi yang dapat saya tawarkan berdasarkan permasalahan yang terjadi pada pemahaman dalam mengetahui hukum pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka di sini saya akan memberikan suatu solusi yang dapat saya berikan untuk mengembangkan ide-ide ataupun gagasan kreatif terhadap permasalahan tersebut.
Sehingga hal ini ada pun beberapa cara yang dapat digunakan oleh pemerintah. Ketika masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dalam mengartikulasi kepentingannya tersebut terhadap gejala-gejala yang timbul dalam fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Kemudian, untuk mengoptimalkan kualitas hukum pidana, maka hal yang harus diketahui dan diperhatikan adalah penyelidikan perkara pidana itu sendiri. Yang dimana penyelidikan perkara pidana ini adalah tugas yang dilakukan oleh polisi Republik Indonesia ataupun pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang. Misalnya itu adanya suatu laporan tentang pencurian, perampokan yang mengakibatkan kejahatan, penganiayaan, pembunuhan, perzinahan, dan penggelapan barang. Nah, sehingga berdasarkan laporan ini, maka perkara penyidik ataupun pihak kepolisian harus menelaah kembali, harus menyaring kembali apa perkara yang terjadi dari yang mulai tidak terlihat sampai terlihatlah. Misalnya itu adanya suatu kejahatan yang menimbulkan kasus pembunuhan, yang dimana dalam penyelidikan kali ini maka polisi harus berperan aktif untuk menentukan tersangkanya. Istilahnya, seorang polisi harus menindaklanjuti atas kejadian tersebut. Rekonstruksi. Nah, jadi apabila polisi dapat menemukan suatu perkara yang dibuat oleh kejadian tersebut, istilahnya dalam merekonstruksi kejadian tersebut terhadap kasus pembunuhan itu, maka polisi dapat memberikan hasilnya itu kepada jaksa. Nah, jadi pihak jaksa inilah yang dapat menuntut suatu perkara pidana ini atas terjadinya tersangka kasus pembunuhan. Nah, kemudian berdasarkan gambar tersebut terhadap penyidikan jaksa, yaitu tertentu pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur tugas dan wewenang kejaksaan. Untuk yang pertama adalah kekuasaan yang diperoleh jaksa tersebut pada bidang pidana. Kemudian kekuasaan jaksa ini adalah menentukan ketertiban ataupun ketentraman umum, yang dimana kejaksaan ini turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang termasuk dalam hukum pidana, yang dimana dalam pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan ataupun penyelidikan perkara suatu tertentu yang mengakibatkan kasus pembunuhan tersebut. Baiklah, kemudian untuk menciptakan solusi yang agar dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, maka seharusnya di sini pemerintah mengambil suatu tindakan seperti adanya kebijakan yang selektif, yang dimana dalam hal ini untuk mengantisipasi ketimpangan yang terjadi masyarakat pada umumnya, yaitu dengan cara memberikan edukasi bahwa hal yang dapat merugikan masyarakat itu tidak boleh diambil ataupun dirampas. Demikianlah hasil presentasi proyek saya yang lakukan dalam mata kuliah pengantaran hukum Indonesia. Saya ucapkan terima kasih.